Siapa yang mau dengar cerita? Siapa yang mau dengar cerita? Kak Mumun mau cerita untuk teman semua. Teman-teman sudah siap apa belum? Siap ya? Judul cerita Kak Mumun adalah Pintu Surga. Ada seorang anak laki-laki bernama Abdullah. Dia berusia 10 tahun. Dia seorang anak yatim piatu. Dia tinggal bersama kakeknya. Saat itu bulan Ramadan telah tiba. Abdullah senang sekali menyambut bulan Ramadan. Dia berdoa ketika memasuki bulan Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah bulan Ramadan dengan selamat padaku. Sampaikanlah bulan Ramadan kepadaku, dan terimalah segala amal ibadahku di bulan Ramadan. Abdullah bahagia sekali di bulan Ramadan itu. Dia bisa sholat taraweh, baca Al-Quran, bersedekah. Sore hari ketika habis sholat asar berjamaah, Abdullah mulai ngantuk. Kakeknya mengingatkan, Abdullah, habis asar jangan tidur, tidak baik untuk kesehatan, dan Rasulullah tidak pernah mengajarkan hal itu. Tadinya Abdullah ingat teman-teman, tapi karena angin semilir-milir, lama-lama dia tertidur di pinggir masjid. Udah nggak baca doa, dia tertidur. Di dalam tidurnya dia bermimpi. Tiba-tiba dia merasakan di sebuah padang mahsyar, tempat berkumpul seluruh umat para nabi. Dia bingung, astagfirullahaladzim, aku ada di mana ini? Dia bingung, tidak ada satupun yang dia kenal. Akhirnya dia bertemu dengan seorang paman. Paman, ini tempat apa? Ini? Iya paman. Ini namanya padang mahsyar, tempat berkumpul seluruh umat dari zaman Nabi Adam sampai Muhammad. Berarti Abi udah Abdullah udah meninggal dong. Astagfirullahaladzim. Karena Abdullah tidak tahu mau kemana, dia berjalan. Ketika berjalan, dia melewati sebuah pintu. Ternyata itu pintu surga. Ada penjaganya. Assalamualaikum Paman. Waalaikumsalam. Paman mau tanya, ini pintu apa? Ini pintu sholat. Wah Paman, sewaktu hidup Abdullah suka sholat tuh Paman. Bolehkah Abdullah masuk pintu ini? Mana kuncinya? Kunci? Abdullah mencari kunci yang dimaksud, tapi tidak ada kuncinya. Berarti selama kamu hidup, kamu sholat bukan karena Allah, kamu sholat karena ingin diperhatikan oleh orang lain. Cari pintu yang lain. Abdullah sedih teman-teman, dia nggak bisa masuk pintu sholat. Dia berjalan lagi, tibalah di pintu kedua, pintu Ar-Rayyan, pintu khusus untuk yang berpuasa. Assalamualaikum Paman. Waalaikumsalam. Ini pintu apa Paman? Ini pintu puasa, khusus untuk hamba Allah yang berpuasa. Wah Paman, selama hidup Abdullah suka puasa kok. Mana kuncinya? Jadi kalau mau masuk pintu surga Allah harus pakai kunci Paman? Ya. Abdullah tidak menemukan kunci puasa. Berarti selama kamu hidup, ibadah puasamu bukan karena Allah. Ibadah puasamu karena diiming-imingi hadiah. Ibadah puasamu karena ingin
mendapat pujian dari orang lain. Tak gitu kok paman. Nanti Abdullah nggak bisa masuk pintu ini. Cari pintu yang lain. Abdullah sedih. Beberapa pintu, kemudian bertemu lagi di sebuah pintu. Pintu sedekah. Di dalam pintu sedekah ada teman-teman Abdullah. Abdullah, sini Abdullah, bersama kami di pintu sedekah. Bukankah kau setiap hari Jumat suka bersedekah? Ada kok. Iya kok. Sebentar, Abdullah akan masuk. Ketika mau masuk, ternyata ada penjaganya. Assalamualaikum paman. Waalaikumsalam. Teman-teman Abdullah ada di pintu sedekah. Abdullah boleh masuk pintu sedekah? Ada kuncinya? Lagi-lagi Abdullah tidak punya kunci. Berarti ketika kamu bersedekah, sedekahnya bukan karena Allah, sedekahnya karena ingin dipuji oleh manusia. Cari pintu lain. Sampai akhirnya Abdullah di pintu terakhir, pintu Birrul Walidain. Pintu apa? Pintu Birrul Walidain. Pintu khusus untuk anak-anak yang berbakti kepada ayah dan ibu. Assalamualaikum paman. Ini udah pintu kesekian. Abdullah ingin masuk surganya Allah paman. Izinkan Abdullah masuk pintu ini paman. Ada kuncinya. Entah bagaimana tiba-tiba kunci itu ada di kantong Abdullah. Ini kuncinya paman. Ya, itu kuncinya. Silahkan kamu coba. Kira-kira berhasil nggak ya? Kira-kira Abdullah bisa masuk pintu Birrul Walidain nggak? Kita coba ya. Baca bismillah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, paman, pintunya kebuka. Ahlan wa sahlan Abdullah. Selamat datang di pintu surganya Allah, pintu Birrul Walidain. Paman beneran ini aku masuk pintu surganya Allah? Ya, kamu pintu surganya Allah, bisa masuk lewat sini. Tapi paman, apa yang aku lakukan hingga aku bisa masuk pintu surga ini? Kamu setiap habis sholat selalu mendoakan ayah dan ibumu, walaupun kamu seorang anak yatim piatu. Jadi ternyata Abdullah setiap sholat dia angkat tangannya, dia berdoa untuk ayah ibunya. Allahumma gfirli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah, ampunilah aku beserta ibu dan ayahku, sayangilah mereka itu seperti aku di masa kecil. Jadi gara-gara doa Abdullah setiap habis sholat, dia masuk pintu surganya Allah. Ketika pintu surga itu dibuka, di dalam sana sudah berdiri ayah dan ibu Abdullah. Abdullah, ini ayah nak. Sini nak, ayah sudah lama menunggumu. Paman, itu ayahku dan di sebelahnya adalah ibuku. Itu beneran paman, ayah dan ibuku. Ya, itu ayah dan ibumu yang sudah lama menunggumu di pintu ini. Nah, sini nak, ini ibu sayang. Ayo sini peluk ibu. Abdullah menangis. Ya Allah, aku diizinkan bertemu ayah dan ibuku. Aku pikir ini hanya mimpi, ya Allah. Akhirnya ayah dan ibu Abdullah memeluk Abdullah karena rindu dengan Abdullah. Abdullah bahagia sekali bisa berkumpul dengan ayah dan ibunya. Akhirnya Abdullah bahagia. Tiba-tiba Abdullah dibangunkan. Abdullah,
Ayah, ibu, Abdullah senang bisa ketemu ayah dan ibu. Abdullah, bangun. Ternyata kakinya membangkungkan Abdullah. Kok kakek ada di sini? Kenapa kamu tidur? Bukankah kakek sudah ingatkan sehabis pada asar tidak boleh tidur? Maafkan Abdullah kakek. Tadi Abdullah bermimpi, mimpi masuk ke pintu surganya Allah. Dari semua pintu, cuma satu pintu yang Allah izinkan Abdullah masuk kakek. Pintu apa? Pintu birrul walidain. Pintu anak-anak yang berbakti kepada orang tua. Iya kakek. Alhamdulillah. Tapi di pintu surganya Allah gak ada kakek. Yang ada kau, kan kakek tidak masuk ke mimpi kamu. Sejak saat itu Abdullah tidak pernah berhenti mendoakan ayah dan ibunya. Cita-cita Abdullah ingin masuk pintu surganya Allah lewat pintu birrul walidain. Siapa yang mau masuk surganya Allah? Katakan saya dengan semangat. Siapa yang mau masuk surganya Allah? Siapa yang masuk surganya Allah? Siapa yang mau masuk pintu surga sholat? Berarti sholatnya nggak boleh bolong-bolong. Sholatnya harus tepat waktu. Siapa yang ingin masuk pintu puasa? Berarti puasa bulan Ramadan ini nggak boleh bolong, niatkan karena Allah. Kemudian puasa dengan betul, oke? Janji ya teman-teman ya. Terus siapa yang ingin masuk pintu surganya Allah yang lain? Masya Allah, kamu mendoakan teman-teman menjadi anak yang soleh dan soleha, masuk surganya Allah. Ini apinya dibangunin nggak? Bangunin ya? Nggak nih, nggak dibangunin. Abi biasanya tuh kalau bangun tidur senang baca sholawat. Sekarang Kak Mumun baca sholawat. Kalau teman-teman bisa mengikuti, ikuti ya. Oke ya. Kak Mumun mau baca sholawat Busro. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra, salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayihina wa mu'alimina wa talabatana wa talibatina min yawmina hadha ila yaumil akhirah. Kakak ini bisa salawat busra. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra, salatan siruna biha wa ahana wa awadana wa jami'a masyayihina wa mu'alimina wa talabatana wa talibatina yamina hadailah yaumil akhirah. Masya Allah, tepuk tangan untuk anak hebat. Bi, bangun ya. Bi, Allahumma sholli. Bi, kan jadi topinya jatuh. Bi, Ya kak. sudah bangun? Alhamdulillah. Di bulan puasa tidur itu kan ibadah ya kak. Bukan berarti puasa tidur terus, Bi. Oh iya, maaf. Bi, Iya kak. sekarang kita masuk bulan puasa kan. Teman-teman, siapa yang puasanya belum kalah? Masya Allah. Siapa yang masih
puasanya dari subuh sampai beduk zuhur? Siapa yang sampai beduk maghrib? Masya Allah. Mudah-mudahan amal ibadah puasanya diterima oleh Allah. Bi, kita pamit yuk. Kita pulang Kak. Iya. Teman-teman. Iya. Teman-teman. 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 Abi boleh pulang Kak? Abi boleh pulang Kak? Boleh ya? Boleh ya? Pulang. Pulang. Pulang dong. Pulang. Tapi boleh pulang ya? Kakak, aku nggak boleh pulang. Masa sih? Kak Mumun boleh pulang? Boleh. Kok Kak Mumun boleh, aku enggak? Abi pulang ya? Pulang. Pulang. Tanya, kalau Abi nggak pulang, Abi tidur di mana? Kalau aku nggak pulang, aku tidur di mana? Kita milih tikus sama kecoa gitu. Emangnya aku makanan mereka? Baiklah Kak Mumun dan Abi pamit. Terima kasih sudah mendengarkan cerita Kak Mumun. Billahi taufiq wal hidayah wal afdhu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.